Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Manajemen Rantai Pasok kelas A Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang terdiri dari saya Aditya Permana 12191005, Saya Ahmad Kamil Mukofi 12191009. Saya dan Yuda Pratama 12191023. Saya Muhammad Taufik Fadur Rahman 12191057. Dan saya Yemima Elsa Desideria Saragi, NIM 12191081. Di sini kami akan membahas mengenai penerapan EOQ pada persediaan bahan baku kedelai dalam menunjang produksi tahu dan tempe di UPTD Sentra Industri Kecil Somber Balikpapan. UPTD Sentra Industri Kecil Somber merupakan kawasan sentra industri yang menyokong pelaku usaha tahu dan tempe di wilayah Balikpapan Utara, kilometer 3. Guna mengembangkan produksinya, UPTD Sentra Industri Kecil Somber memiliki 100 rumah produksi pada tahun 2021. Salah satunya adalah rumah produksi Bapak Mabrur. Pada pelaksanaan produksi tahu dan tempe, Bapak Mabrur menggunakan kedelai sebagai bahan baku utama dalam produksi tahu dan tempe. Pembelian kedelai dilakukan di Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia atau Primkopti, Kota Balikpapan, yang dilakukan 2 kali dalam sebulan sebagai persediaan bahan baku utama. Tetapi, jumlah pembelian yang dilakukan berbeda setiap bulannya dikarenakan Bapak Mabrur tidak memiliki perhitungan jumlah persediaan bahan baku kedelai yang efisien dalam produksinya. Hal ini dapat mempengaruhi proses produksi tahu dan tempe apabila terjadi kekurangan kedelai. Selain itu, kelangkaan kedelai dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk dapat menghindari kekurangan dan kelangkaan kedelai, maka diperlukannya pengendalian persediaan bahan baku untuk memperlancar proses produksi tahu dan tempe di rumah produksi Bapak Mabrur. Penerapan yang dapat dilakukan dalam pengendalian persediaan bahan baku yaitu dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah pesanan bahan baku kedelai yang ekonomis pada rumah produksi Bapak Mabrur yaitu dengan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ sendiri adalah set point yang dirancang untuk membantu perusahaan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Pada analisis yang kami lakukan, yaitu dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ di rumah produksi Bapak Mabrur, kami mengumpulkan data antara lain yang pertama, yaitu data rata-rata harga kedelai per kilo pada tahun 2020. Kemudian, yang kedua, data pembelian kedelai selama 1 tahun pada tahun 2020. Yang ketiga, yaitu frekuensi pemesanan kedelai atau berapa kali pemesanan bahan baku kedelai di rumah produksi Bapak Mabrur. Kemudian yang keempat, yaitu biaya pemesanan kedelai. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, yaitu biaya penyimpanan. Adapun data pembelian bahan baku kedelai diambil dari data Primkopti atau Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia. Data yang digunakan adalah data rata-rata harga kedelai per kilonya dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2022, didapatkan sebesar Rp11.000 per kilogramnya. Kemudian, data pembelian dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2020 dengan total pembelian kedelai sebanyak 71.500 kg. Selanjutnya, terdapat data frekuensi pembelian bahan baku kedelai. Pembelian bahan baku tersebut dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, yang mana jika dikonversikan dalam tahun, didapatkan 24 kali pembelian dalam per tahunnya. Lalu, didapatkan biaya pemesanan bahan baku kedelai yang dilakukan melalui telepon dengan biaya sebesar Rp144.000 per tahunnya. Biaya transportasi tidak termasuk ke dalamnya dikarenakan pihak Primkopti telah menyediakannya. Data selanjutnya adalah data biaya penyimpanan kedelai yang terdiri dari biaya listrik sebesar Rp15.000 per bulannya sehingga biaya per tahunnya sebesar Rp180.000 per tahun. Selanjutnya ada biaya keamanan dan perawatan sebesar Rp6.000 per bulan sehingga biaya per tahunnya sebesar Rp72.000 per tahun dan biaya palet untuk dudukan stok bahan baku kedelai sebesar Rp360.000. Untuk menentukan EOQ ini diperlukan data terkait biaya dalam pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku. Biaya pemesanan didapatkan dari hasil bagi total biaya pemesanan
dengan frekuensi pemesanan sehingga diperoleh sebesar Rp6.000 per pemesanan. Biaya penyimpanan bahan baku didapatkan dari hasil kali antara holding cost dalam persen dengan biaya bahan baku per kilogram, sehingga diperoleh sebesar Rp8,56 per kilogram. Setelah mengetahui data tersebut, maka dilakukan perhitungan EOQ dengan menggunakan rumus akar 2 dikali dengan permintaan per tahun dan biaya pemesanan dibagi dengan biaya penyimpanan bahan baku, sehingga diperoleh nilai EOQ sebesar 10.011,68 kg. Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah pesanan yang diperkirakan. Adapun rumusnya ialah D dibagi Q, di mana D ialah demand per tahun sebesar 71.500 kg per tahun. Q di sini ialah hasil perhitungan EOQ, didapatkan sebesar 10.011,68 kg. Kemudian demand dibagi EOQ didapatkan hasil perhitungan sebesar 7,141 kali dibulatkan menjadi 8 kali. Kemudian perhitungan biaya pemesanan yang menggunakan rumus D dibagi Q dikali S, di mana S biaya pemesanan sebesar Rp6.000 per pemesanan. Kemudian dikali dengan hasil perhitungan demand dibagi EOQ dan didapatkan hasil perhitungan sebesar 42.849,95 per tahun. Selanjutnya dilakukan perhitungan biaya penyimpanan yang menggunakan rumus EOQ dibagi 2 dikali H, di mana nilai dari H atau holding cost sebesar 8,56 per kilogram, sehingga didapatkan hasil sebesar 42.849,99 per tahun. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ pada UPTD Sentra Industri Kecil Somber, rumah produksi Bapak Haji Mabrur yang memproduksi tahu dan tempe, didapatkan hasil perbandingan sebelum dan sesudah perhitungan menggunakan metode EOQ pada frekuensi pembelian kedelai sebesar 8 kali yang sebelumnya yaitu sebesar 24 kali. Kemudian untuk total biaya penyimpanan dan biaya pembelian dihitung dengan menggunakan metode Economic Order Quantity, didapatkan hasil sebesar Rp85.699,94 per tahun. Demikian penjelasan dari kami mengenai analisis yang kami lakukan di rumah produksi Bapak Haji Mabrur, yaitu dengan menggunakan metode Economic Order Quantity. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.